Kesempatan kali ini aku mau bahas review materi tentang kuliah Islam dan Budaya Jawa yang tentunya nggak jauh-jauh bahas tentang Islam dan Jawa. Sebelumnya kalian tahu nggak sih Jawa itu di mana? Jawa itu bukan kok Pulau Jawa, tapi Jawa itu ya terdiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY sendiri. Kalian tahu nggak sih budaya itu apa? Ini kalau dikutip dari buku Islam, budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Produk dari budaya tentunya kalian tahu apa yang misal arsitektur juga salah satu produk dari budaya. Ada makanan, ada hal-hal yang lain seperti sosial, politik, dan lain-lain. Bagaimana sih budaya Jawa sebelum Islam? Jawa mengenal adanya animisme dan dinamisme, di mana mereka mempercayai adanya ruh-ruh. Nah, agama sebelum datangnya Islam di Jawa mengenal namanya agama Kapitayang, yaitu agama yang menyembah Sang Hyang Toyo. Bagaimana sih Islam menganggap budaya? Nggak seluruhnya Islam itu mampu menerima budaya. Ada 3 pandangan Islam tentang budaya. Yang pertama nanti ada taslim, ada tahkir, sama mardud. Yang pertama taslim, Islam mampu menerima budaya itu seluruhnya asalkan budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Misalkan bangunan masjid tidak ada ketentuan dari Islam. Jadi di sini masjid mau bentuk apa saja itu diperbolehkan ya. Nah, selanjutnya ada yang tahkir atau yang direkonstruksi ulang. Ada beberapa budaya di Jawa yang memang harus direkonstruksi supaya yang awalnya bertentangan dengan agama Islam kemudian direkonstruksi supaya itu sesuai dengan syariat Islam. Misalkan dulu ada upacara orang-orang Abangan ya, mereka melakukan nyekar untuk memuja roh nenek moyang. Nah, itu direkonstruksi menjadi nyekar, itu mendoakan leluhurnya kita. Selanjutnya ada mardut atau nyata-nyata yang bertentangan dengan agama Islam, seperti upacara ngaben di Bali itu bertentangan dengan agama Islam, maka Islam langsung menolak keras upacara ngaben. Dalam Islam dan budaya Jawa tentu tidak asing lagi istilah pribumisasi Islam. Istilah pribumisasi Islam ini dipopulerkan oleh Gus Dur, di mana dia mengatakan bahwa Islam dimanapun tidak terlepas dari budaya lokal. Nah, sifat dari pribumisasi Islam sendiri ada yang bersifat kontekstual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman. Kemudian Islam pribumi bersifat progresif atau lebih kita dikenal dengan maju. Dan yang terakhir, Islam pribumi memiliki karakteristik yang membebaskan. Pembagian masyarakat Jawa menurut seorang antropolog luar negeri bernama Clifford Geertz yang meneliti di Kediri, dia menyebutkan masyarakat Jawa terdiri dari 3, yaitu ada santri, priayi, dan agbangan. Apa itu santri? Santri yaitu orang yang taat beragama. Mereka cenderung taat beragama dan biasanya ini lahir dari kalangan pedagang. Kemudian ada yang namanya priayi, di mana biasanya orang-orang yang punya jabatan. Ini biasanya dari kalangan pemerintahan. Dan yang terakhir ada dari kalangan abangan, yaitu orang yang beragama Islam tapi tidak menjalankan Islam secara baik. Lahirnya Islam di tanah Jawa tidak terlepas dari sosok-sosok yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka punya jasa yang besar dalam menyebarkan agama Islam. Arsitektur peradaban yang kita nyebutnya kalau mereka, di mana mereka menyebarkan agama Islam bukan hanya dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid, tapi mereka berdakwah bisa melalui kesenian, melalui kebudayaan, melalui keseharian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ya memang dakwah seharusnya seperti itu, menjawab apa yang dibutuhkan di masyarakat. Kesimpulan yang dapat aku ambil dari materi kali ini, Islam yang hadir di tanah Jawa itu tersebar bukan karena angkat senjata, melainkan Islam tersebar melalui kebudayaan. Dan ternyata agama yang disebarkan melalui kebudayaan mampu bertahan sampai hari ini, hingga detik ini, dan terus berkembang sampai saat ini. Oke teman-teman, itu tadi review materiku mengenai Islam dan budaya Jawa. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.